Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita. Kebahagiaan, damai sejahtera senantiasa terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Hari ini kita akan kembali mendalami firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan keluarga. Sudah selama 3 minggu ini kita bersama-sama belajar untuk terus memperbaiki kondisi kehidupan keluarga kita. Dan minggu yang lalu kita juga telah mengadakan sarasehan secara webinar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab sore hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami dalam pendalaman Alkitab kami bersama anggota keluarga di sore hari ini, sehingga kami senantiasa disegarkan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, damai sejahtera, dan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh memahami firman yang akan kami dengar pada saat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini adalah mengasuh berkesadaran atau mindful parenting. Hidup ini sering dijalani secara mengalir, artinya tidak diupayakan dengan kesungguhan. Jarang ada orang yang mau memperlengkapi diri dengan cara terus mau belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas relasi, dan kualitas pola asuh. Akibatnya kualitas hidup yang dijalani tidak optimal. Kehidupan keluarga bisa tidak tertata dengan baik, bahkan bisa rusak. Di bulan keluarga ini, kita diajak secara khusus merefleksikan salah satu aspek dari pola asuh dalam keluarga. Melalui PA saat ini, kita semua diajak untuk menyadari pentingnya pola asuh yang berkesadaran, mindful parenting, dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita yaitu dari kitab Kejadian 25 ayat 21 sampai 28, pasal 27 ayat 1 sampai ayat 13, ayat 35 sampai ayat 38, dan ayat 41 sampai ayat 45. Peran orang tua dalam pengasuhan anak sudah dimulai bahkan sejak orang tua merencanakan kehamilan. Diperlukan kesiapan orang tua selama masa pra-kehamilan dan juga saat kehamilan. Berbagai aspek persiapan itu antara lain adalah kesiapan fisik, yaitu kondisi kesehatan ibu. Aspek psikologis, bagaimana relasi antar suami istri.
dan juga aspek finansial. Bagaimana nanti untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan pemeriksaan, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Semua kesiapan tersebut akan mempengaruhi orang tua dan janin dalam kandungan. Demikian juga kerukunan dalam keluarga akan mempengaruhi janin dalam kandungan. Akan menjadi masalah ketika sedang hamil dan orang tua senantiasa bertengkar, maka janin yang dikandung sang ibu juga akan berdampak dalam kehidupannya. Dan seringkali hal ini tidak disadari. Luka-luka batin bisa saja terjadi ketika anak atau bayi dalam kandungan, ketika ada penolakan dari orang tua, dan ketika ada kebahagiaan dari ibu yang mengandung, maka sudah terjadi luka-luka batin. Demikian juga dalam mengasuh anak. Orang tua perlu memahami bahwa tiap anak memiliki keunikan, dan juga setiap anak punya kondisi kepribadian dan juga kondisi-kondisi yang lain. Pengasuhan yang diberikan orang tua ke anak sejatinya melibatkan dimensi penerimaan dan dimensi kontrol. Dalam dimensi penerimaan, orang tua mengasuh anak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan anak, juga menunjukkan kehangatan dan apresiasi tanpa syarat ke anak. Dimensi lain yaitu dimensi kontrol, membantu orang tua dalam membuat dan menerapkan batasan kemampuan aturan ke anak. Dimensi ini kemudian dapat berimplikasi pada munculnya tuntutan-tuntutan orang tua terhadap anak. Juga keterlibatan orang tua terhadap keputusan-keputusan yang diambil anak. Orang tua perlu menyadari bahwa dalam mengasuh anak dapat muncul berbagai resiko yang berpotensi memunculkan stres dalam pengasuhan. Resiko-resiko tersebut antara lain anak kurang patuh pada batasan maupun aturan orang tua, pengaruh keluarga besar pada tindakan pengasuhan orang tua, kesibukan orang tua dalam mengelola pekerjaan dan pengasuhan, konflik yang muncul antar suami istri, bahkan munculnya situasi yang tidak terduga, misalnya COVID-19, yang mengakibatkan rusaknya perekonomian keluarga, juga dapat memunculkan persoalan konflik di tengah-tengah keluarga. Guna meminimalkan munculnya stres pengasuhan, orang tua perlu belajar untuk mengembangkan pengasuhan berkesadaran. Dalam pengasuhan ini, orang tua diajak untuk selalu eling pada tindakan-tindakan yang sudah maupun yang akan dilakukan dalam mengasuh terhadap anak-anaknya. Pengasuh atau mengasuh berkesadaran mengacu pada sikap, ucapan, dan perilaku serta penampilan orang tua yang mengedepankan kesadaran atau eling dalam mengasuh anak. Pengasuhan ini dapat membangun dan meningkatkan hubungan yang aman. Mengasuh berkesadaran berarti orang tua mau mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan berkomunikasi dengan berempati. Selain itu, orang tua juga perlu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap anak supaya mencegah pada perilaku menghakimi anak. Dalam hal eling, mengasuh anak, orang tua juga perlu belajar untuk mengatur diri sendiri supaya kemudian dapat memberikan contoh karakter-karakter positif pada anak.
Misalnya kesabaran, welas asih, pelayanan, dan juga hal-hal yang positif yang perlu kita teladankan kepada anak-anak. Termasuk juga kesadaran untuk menjadi orang yang rajin, tekun, dan ulet di dalam pekerjaan. Dengan mengasuh berkesadaran ini diharapkan orang tua lebih dapat menghadapi anak secara lebih efektif, mengurangi stres, sehingga tindakan orang tua nantinya dapat merugikan atau melukai anak, itu akan dapat dihindari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini menjelaskan kepada kita, berkaca dari Uraian Jude mengasuh berkesadaran, dan akhirnya cerita dari bacaan tadi, kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh Iska dan Ribkah. Yang kedua, pelajaran apa saja yang Bapak Ibu peroleh dari kedua bacaan tersebut? Pola asuh seperti apa yang dikehendaki Tuhan dan baik untuk anak-anak? Yang ketiga, hal apa saja yang akan Bapak Ibu terapkan dalam hidup sehari-hari terkait dengan pola asuh di tengah keluarga? Inilah yang akan menjadi diskusi kita untuk mempertajam tema ini, dan kita akan semakin diperkaya dengan pengalaman melalui firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan keluarga di dalam damai dan kasih Tuhan. Amin.